Selamat pagi saudara, shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Yang pagi hari ini excited dan antusias untuk memuji nama Tuhan dan datang kepada Tuhan, boleh lambaikan tangannya dong. Boleh lihat kanan kirinya, lihat tangan-tangan yang sama-sama rindu. Kalau sama-sama rindu harusnya sama-sama antusias hari ini. Amin. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus datang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, hari ini kami datang dengan hati yang rindu. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau terlebih rindu ya Tuhan untuk bertemu dengan setiap kami Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau bebas bergerak Tuhan mulai saat ini Tuhan, selama ibadah ini berlangsung dari awal sampai akhir. Kami sediakan hati yang siap buat Engkau bentuk, hati yang sudah siap untuk ditaburi firman-Mu, hati yang siap untuk memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau naikkan suara kami mau serahkan hidup kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pimpin teman-teman kami, rekan-rekan yang lain yang belum sampai ke tempat ini ya Bapa. Sampaikan Tuhan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap orang yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Tuhan izinkan beribadah dalam tempat dan waktu yang baik. Amin. Oleh karena itu mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku. Lalu dari kehidupan kita, apapun yang terjadi, Dia tetap menjadi sumber kekuatan kita. Katakan sama-sama, hanya Engkau milik kami Tuhan. Hanya Engkau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Kekuatanku, namun yang pasti
andalkan, aku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Kau tetap selamanya, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia raja di atas segala raja. Perbuatannya ajaib buat kita semua. Setiap pribadi kita tidak terkecuali. Oleh karena itu mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allahku yang hebat. Amin. Yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, amin. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama katakan seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus
kekuatan-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang layak menerima segala ucapan syukur kami, karena Engkau sudah berikan yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara arahkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita hanya kepada Dia. Karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Hanya bagi Dia pujian kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan, hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari gereja Tuhan katakan, hanya bagi Dia. Bagi Dia
hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, katakan selamanya. Selama-lamanya. Bagimu Tuhan selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan selamanya. Karena Engkau layak Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau mulia, Kau agung Tuhan. Tiada yang seperti-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu memperhatikan hidup kami, begitu menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tidak pernah lalu dari hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu hadir. Sekalipun badai menerpa, sekalipun kesulitan datang dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus kalau Engkau mengingatkan pada kami pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kami semua. Segala sesuatu boleh terjadi Tuhan. Segala sesuatunya ada dalam sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sudah berikan yang terbaik buat kami. Biarlah hidup kami Tuhan boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk melakukan registrasi kehadirannya sesuai dengan kursi yang Bapak Ibu tempati ya, untuk menjadi data kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.
can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Shalom saudara, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Boleh lihat gak kanan kirinya, kasih senyuman dulu dong kanan kirinya. Kalau lihat di kanan kirinya ada kira-kira yang usianya 22 tahun sampai 35 tahun, ada gak coba? Boleh angkat tangannya 22 sampai 35 tahun? Nah, tadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua lihat sebuah iklan College Community, itu akan diadakan tanggal 10 Desember. Aku mengundang semuanya yang usia 22 sampai 35 untuk bisa join di College Community. It's free, tinggal datang saja ke alamatnya sudah ada tadi tertulis di Moin Cafe. Nanti teman-teman kita sama-sama ada fellowship di sana bersama-sama. Kita juga mendengarkan firman Tuhan juga di sana. Oke, pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu sekali lagi di dalam doa, mari kita siapkan diri kita. Bapak, kami datang pagi hari ini Tuhan dengan keadaan kami, apa adanya Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Mungkin kami hari ini datang dengan hancur hati, kami datang dengan beban berat, kami datang Tuhan dengan segala permasalahan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan melegakan setiap kami. Kami mau taruh itu dulu semua, kami mau fokus kepada Engkau. Pikiran kami tertuju kepadamu, hati kami siapkan Tuhan untuk menerima benih firman-Mu. Kami mau excited, kami mau antusias menyambut firman Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami mau katakan ya, kami mau katakan amin pada setiap firman Tuhan dan kami mau lakukan sesuai dengan apa yang diberitakan hari ini ya Bapa. Pimpin hamba-Mu yang terbatas Tuhan dan setiap materi yang sudah disiapkan mungkin terbatas. Tapi Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja luar biasa dalam setiap hati kami dan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu semua saudara, saya mau mengajak kita semua untuk mengingat kembali kapan terakhir kali ketika kita ada di jalan dan kita lupa jalan. Lalu kita nanya kita nanya ke orang-orang yang ada di pinggir jalan. Entah itu mungkin tukang parkir, entah itu mungkin ibu-ibu warung. Kapan terakhir kali? Sebulan, 2 bulan lalu mungkin? Mungkin minggu lalu, mungkin kayaknya udah gak pernah saya nanya sama orang-orang tentang alamat atau jalan atau arah. Karena sekarang udah namanya sistem digital. Kita pakai maps kemana-mana ya. Semua orang mungkin udah terbiasa pakai yang namanya maps. Misalnya saya mau ke tempat A, tunjukin dong cara paling cepat ke tempat A gimana caranya. Ada yang lewat jalan A, ada yang lewat tol, ada yang tidak lewat tol. Semuanya opsinya tersedia. Bahkan Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita memiliki Google, kalau kita memiliki Gmail, kita tertaut perangkat kita yaitu handphone, tablet dan semuanya. Lokasi kita tuh terlacak. Lini masa kita selama setahun tuh Google tahu. Setiap tahun saya pasti dapat email dari Google, ayo cek lagi lini masa kamu selama 2022. Cek lagi lini masa kamu selama 2021. Bahkan kalau habis main ke kafe, selalu tiba-tiba Google muncul, berikan penilaian atas tempat ini. Wow, semuanya sudah sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara soal arah, mungkin udah lama banget kita nggak nanya sama orang kanan kiri, udah lama banget kita nggak kontak sama orang lain. Dan Google semuanya memudahkan kita untuk menentukan arah. Ada satu sistem yang namanya GPS. Global Positioning System. Hari ini aku akan kasih judul firman Tuhannya GPS. Tapi temanya
adalah God's positioning system. God's positioning system. Kita mau belajar dari sebuah kisah dari seorang hambanya yang luar biasa, yang menginjili dengan luar biasa, bernama Filipus. Filipus, dia dikirim oleh Tuhan untuk menginjili daerah-daerah yang luar biasa sekali. Kita mau buka sama-sama di Kisah Para Rasul 8, Bapak Ibu Saudara semua. Dan boleh ditandai Kisah Rasul 8, karena kita akan selalu ada di ayat tersebut, Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8, ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 8 ayat 4 dan 5, sebelum kita masuk ke dalam inti dari bagian firman Tuhan, kita mau baca dulu bagian yang ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima, aku bacakan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Pelayanan yang dilakukan oleh Filipus ketika itu Filipus dikirim ke suatu kota di Samaria. Saudara mungkin tahu, kita sering dengar Samaria. Oh iya, orang Samaria. Kita tahu juga orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Betul? Kita tahu sendiri orang Samaria tidak berhubungan dengan orang Yahudi. Dan saat itu Filipus harus pergi ke daerah tersebut. Daerah yang dalam tanda kutip dikucilkan. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria keturunannya sudah tidak murni lagi. Sudah berbeda. Mereka mengucilkan. Kita nggak bergaul sama orang Samaria. Dan Filipus harus pergi ke sana dan mengabarkan Mesias di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah mudah pelayanan seperti itu? Kita di kantor biasa bercanda. Mission trip dong. Ayo berangkat yuk mission trip. Kemana? Bali. Missionnya 10%, tripnya 90%. Pingin mission trip ke tempat-tempat yang seru, tapi tripnya aja. Bayangin, Filipus harus pergi ke Samaria. Satu tempat yang sudah dikucilkan oleh orang Yahudi. Gak usah berhubungan lah sama orang-orang sana. Yang jelas culture-nya pasti berbeda. Orang-orangnya pasti berbeda. Budayanya, cara bicaranya. Apa yang kejadian di Samaria sama yang kejadian mungkin di Yerusalem berbeda sekali. Orang-orangnya berbeda. Ini adalah sebuah tantangan saudara-saudara. Bagi Filipus yang pergi ke Samaria. Saya pernah pergi backpackeran suatu hari ke Jawa Timur. Karena lapar, malam-malam kita pesan bakso. Ya saya pikir semua bakso di Indonesia sama ya kan. Ternyata bakso di Jawa Timur berbeda. Saya kaget karena ternyata makan bakso di Jawa Timur itu isinya ada bakso, toge, soun, dan paling mengejutkan adalah lontong. Ternyata makan bakso di Jawa Timur pakai lontong. Saya kira saya hanya kaget malam itu aja. Besok siang panas terik, wah enak nih ngerujak kayaknya. Ada tukang rujak lewat. Saya beli rujak. Siapa yang nyangka rujak akan mengagetkan saya? Saya juga gak tahu. Buah dipotong, mangga, bengkoang. Tiba-tiba masnya ngambil tahu. Potong, masukin rujak pakai tahu. Baru tahu saya. Hanya di Jawa Timur, kaget saudara-saudara. Mungkin Filipus pertama kali ke Samaria, banyak hal yang kok beda ya. Kok culture-nya beda, orangnya beda. Bahkan kalau saudara nanti baca, saya nggak bisa baca semuanya karena ada poin-poin yang lain. Di ayat-ayat di bawahnya, di kota tersebut ada seseorang yang bernama Simon. Dia sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Dia mentakjubkan rakyat Samaria. Berlagak seolah-olah ia seorang yang penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bayangkan di kota tersebut ternyata ada hal-hal seperti ini. Masih ada sihir, masih ada orang-orang yang dipercayai. Dalam tanda kutip mungkin hal-hal yang klinik, hal-hal yang gak pernah kejadian di culture Yahudi.
Filipus harus pergi ke sana dan mengabarkan Mesias. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Di ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun Tuhan kirim kita, dimanapun Tuhan taruh kita saat ini, kita berada di latar yang berbeda-beda, tempat kerja kita berbeda, lingkungan main kita berbeda, teman-teman kita berbeda, lingkungan sosial kita berbeda. Sesulit apapun itu, ada rencana Tuhan buat mereka. Amin. Ada rencana Tuhan buat mereka, supaya mereka kenal Yesus lewat hidup kita. Filipus, mungkin kalau secara manusia dia mungkin berpikir, kenapa harus Samaria? Kenapa enggak kota yang lain? Yang mudahan sedikit lah Tuhan. Ini awal pelayanan, yang mudah dulu lah. Kenapa harus langsung Samaria? Tapi sekali lagi, Filipus dia pakai God's positioning system. Yang menuntun dia adalah Tuhan langsung. Yang menuntun dia adalah Roh Kudus. Dimanapun kita ditempatkan, boleh next. We are the representation of God, the messenger of good news. Dimanapun kita ditempatkan, saudara-saudara semua. Keluarga kita, tempat kerja kita, lingkungan pertemanan kita, gereja kita. Kita adalah representasi daripada Tuhan dan kita adalah pembawa pesan Injil kepada setiap orang. Dan setelah pelayanan Filipus di Samaria, kita tahu sendiri kisahnya di mana di situ firman Tuhan masuk, Samaria menjadi terbuka, mereka percaya kepada Yesus. Lalu Filipus dibawa kembali oleh pimpinan Tuhan ke tempat pelayanan yang lain, tempat penginjilannya yang lain. Kalau saya suka ngebayangin, kalau saya baca sebuah ayat saya ngebayangin coba jadi Filipus gitu kan. Pasti seru banget jadi Filipus ketika mungkin di awal dia takut sama masuk Samaria terus tapi akhirnya wah semua orang sekarang udah percaya sama Kristus. Asik banget nih, mau pelayanan di tempat ini nih. Lalu Roh Kudus, lalu Tuhan memimpin dia untuk pergi ke tempat yang lain. Filipus pasti langsung berpikir, kota mana lagi nih yang mau saya taklukkan? Kota mana lagi nih? Kota besar mana lagi nih? Tuhan bakal bantu saya nih untuk menginjili di sana. Berapa ratus jiwa lagi nih yang bakal saya bawa ke Tuhan? Berapa banyak jiwa lagi nih yang bakal saya jadikan murid Kristus? Filipus pasti excited banget kalau saya jadi Filipus, saya bakal seperti itu. Kota mana lagi Tuhan? Berapa ratus jiwa? Berapa ribu jiwa? Saya mau bawa mujizat Tuhan ke sana. Nyatanya, saudara-saudara, Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kisah Rasul 8 ayat 26. Aku bacakan bagi saudara-saudara semua. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus udah menangkan sebuah kota, banyak orang. Saudara bisa bayangkan tadi ada satu orang Simon, penyihir yang dipercaya oleh orang besar, orang kecil. Mereka semua pindah percaya kepada Yesus. Satu kemenangan yang besar. Sebuah kota, kemana lagi Tuhan setelahnya? Setelahnya kamu pergi ke jalan yang sepi dan sunyi. Wow. Kalau sekali lagi Filipus gak pakai God's positioning system, mungkin dia akan berpikir dengan pikirannya sendiri. Tapi dia dituntun oleh Tuhan menuju ke daerah yang sepi, jalur yang sunyi, jalur yang tersembunyi untuk menginjili satu orang saja.
yaitu sida-sida dari tanah Ethiopia. Setelah memenangkan sebuah kota, dia harus pergi dan menginjili satu orang saja di jalan yang sepi. Ketika saya dapetin hal ini jadi sebuah perenungan bagi saya. Bukankah udah nyaman melayani di satu tempat yang telah terjadi kemenangan yang besar? Bukankah sudah enak melayani di tempat yang sudah jadi? Bukankah seringkali kita lihat, wah di sana mah enak, begini, begitu. Wah di sini mah kurang, soundnya suka bebeledagan misalnya. Di sini mah kurang, musiknya, di sini mah kurang, pengkhotbahnya. Saudara, Roh Kudus yang pimpin dan menempatkan kita di tempat kita melayani saat ini. Lakukanlah tugas kita dengan baik. Karena dimanapun kita ditempatkan, Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang memampukan. Filipus bisa memenangkan sebuah kota karena Tuhan yang menempatkan di sana. Karena Tuhan yang memampukan di sana. Filipus disuruh untuk menginjili satu orang di jalan yang sunyi. Tuhan yang menempatkan dan Tuhan yang memampukan. Saudara dan saya ditempatkan di keluarga saudara, di tempat kerja saudara, di lingkungan teman-teman saudara, di gereja ini karena Tuhan yang tempatkan dan Tuhan yang mampukan. Tinggal kita berfungsi. Tinggal kita mau melayani Tuhan. Tempatnya banyak kekurangan saudara. Orang-orangnya banyak kekurangan. Tapi sekali lagi kita mau lihat Tuhan yang memimpin kita ada di tempat ini. Kita akan pelajari bersama-sama saudara mengenai sida-sida ini. Saya nggak akan lama hari ini, nanti kita catat, kita fokus sebentar lagi saudara-saudara. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 28 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 28, 1, 2, 3. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kita akan sama-sama gali dulu sida-sida itu apa sih? Sida-sida itu apa sih? Mulai next. Gambar hanya ilustrasi saja. Sida-sida saudara-saudara, atau kalau saya Google, saya cari tahu sida-sida adalah Kasim. Kasim itu adalah seorang yang tugasnya tuh di lingkungan kerajaan saudara-saudara. Dia itu dikebiri, dia mengemban tugas kerajaan. Dia adalah orang yang bisa dibilang pelayan yang ada di lingkungan kerajaan. Kenapa seorang sida-sida ini dikebiri, saudara-saudara? Kalau saya cari tahu tujuannya supaya si yang menjadi sida-sida ini, karena dia tahu semua informasi tentang kerajaan, dia tahu hal-hal sensitif di kerajaan, dia tahu ada rencana apa, ada apa yang akan terjadi, supaya dia nggak punya agenda lain, supaya dia nggak punya hubungan dengan siapa-siapa. Tujuannya supaya dia tidak berkeluarga, dia tidak punya keturunan, dan dia nggak punya tujuan masa depan untuk menyukseskan keturunannya dia. Hidup dia ya berakhir sampai di situ aja. Hanya tugas dia aja lakukan sampai dia mati, sudah. Maka dari itu dia dikebiri. Dia nggak punya keinginan jangka panjang karena dia akan hidup bagi diri sendiri. Tugas dia adalah melayani tugas kerajaan.
Dia harus menjadi orang yang loyal kepada raja atau ratu. Dalam hal ini, dia adalah kepala perbendaharaan dari Sri Kandake, ratu dari negeri Ethiopia. Dia harus jadi orang yang bisa dipercaya. Setiap keputusannya tuh nggak boleh ada kepentingan politik yang lain. Dia harus setuju kepada si ratu tadi. Bisa kita lihat Sida-Sida ini adalah orang yang penting, saudara-saudara. Dia adalah seorang kepala perbendaharaan, bayangkan. Kalau saudara-saudara mungkin nonton kemarin di berita, kita baru aja melewati KTT, ya kan? KTT G20 yang dipimpin oleh Indonesia di Bali, luar biasa. Dan saudara mungkin lihat di TV, ketika Pak Jokowi memimpin sebuah rapat, Pak Jokowi di tengah, di kanan kirinya ada dua orang kepercayaan Pak Jokowi. Yang satu Menteri Luar Negeri dan yang satu Menteri Keuangan. Sangat penting sekali yang namanya perbendaharaan, saudara-saudara. Seorang ini adalah orang yang sangat penting, orang yang sangat dipercaya oleh Ratu Ethiopia. Mengurus keuangan. Dia adalah tangan kanan mungkin dari kerajaan tersebut. Dia adalah Menteri Keuangan, dia pasti pintar dan udah pasti dia kaya. Karena dia tinggal dalam lingkungan kerajaan. Tapi saudara tahu gak? Ada sisi lain dari si Sida-Sida tersebut. Dalam ayat yang ke-27 dan 28 yang tadi kita baca, kita harus lihat bahwa dia itu baru apa? Dia tuh dari Yerusalem, habis apa? Beribadah, saudara-saudara. Dia habis dari Yerusalem, habis beribadah. Dia sudah tahu mengenai agama Yahudi. Dia udah tahu tentang satu kitab suci. Dia tahu tentang Taurat. Dia ingin belajar. Tapi saudara-saudara, dalam Ulangan 23 ayat 1, kalau aku bacakan langsung Ulangan 23 ayat 1, ada sebuah catatan yang mengatakan di sana bahwa perikopnya judulnya orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Dia nggak bisa masuk dalam bait suci. Dia nggak bisa masuk dalam bait Allah. Ditambah mungkin yang kedua, dia bukan orang Yahudi juga. Pasti perawakannya beda. Pasti bentukannya beda. Mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam bait suci. Padahal jarak yang udah dia tempuh dari Ethiopia sampai ke Yerusalem bukan jarak yang sebentar. Bukan masalah Bandung Garut. Lebih jauh dari itu, saudara-saudara. Jauh banget. Dan gak ada kereta cepat saat itu, saudara-saudara. Gak ada kereta api, gak ada flight. Dia harus naik kereta kuda. Dan itu jarak yang sangat jauh. Dia tempuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempelajari Taurat. Tapi cukup nonton dari luar. Saudara nanti cobain deh, kalau misalnya kita udah normal lagi, terus Natalan, saudara datangnya ke sini telat, jadi nontonnya di layar di bawah, kan kesel, bikin nontonnya langsung. Saudara udah beli tiket konser, gak bisa nonton langsung karena penuh, jadi harus nonton di luar, nontonnya di TV, mending nonton di YouTube, saudara-saudara. Dia udah menempuh jarak yang jauh banget untuk mendengarkan Taurat Tuhan, tapi dia gak bisa masuk ke dalam bait suci. Dia tidak bisa diterima karena mungkin dia orang luar dan dia dalam keadaan sebagai Sida-Sida. Saya jadi ingat ketika nyiapin ini, saya jadi ingat khotbahnya Evelyn, 10 bapau. Orang ini, dia udah dengar firman, dia udah tahu dia pegang kitab suci. Dia pegang kitab suci, dia pegang kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara. Dia tahu, dia udah baca. Dia udah sering dengar mungkin. Dia udah tertarik banget. Mungkin dari 10 bapau dia makan 9. Dari 10 bapau dia makan 9. Tinggal 1 bapau lagi dia kenyang. Kayak gitu gak Evelyn? Gitu ya. Terima kasih buat ininya, saya gak usah pusing lagi cari ilustrasi. Dari 9 bapau mungkin tinggal 1 lagi. Tinggal dia makan. Lalu dia kenyang. Dan luar biasanya Filipus dikirim di waktu yang tepat, di tempat yang tepat
kepada orang yang tepat sedang membaca sesuatu yang tepat. Kita lihat apa yang lagi dibaca oleh sida-sida tadi. Kisah Para Rasul 8 ayat 31 sampai 35. Saudara silakan lihat di Alkitab masing-masing, aku akan bacakan. Kisah Rasul 8 ayat 31 sampai 35. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Karena nas yang tepat, karena bacaan yang tepat, Filipus ada di tempat yang tepat. Filipus akhirnya menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Kabar baik tentang Injil Yesus kepada sida-sida yang tadi. Saudara, mungkin semua orang udah tahu tentang, di dunia ini ada yang namanya agama Kristen. Semua orang udah tahu. Teman-teman kita mungkin udah tahu kita Kristen. Teman-teman mungkin udah tahu lihat KTP kita, oh Kristen. Keluarga kita mungkin melihat bagaimana hidup kita. Orang-orang di kantor, teman-teman kita tahu benar kita Kristen. Dan bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip kekristenan dalam hidup kita. Tapi, sudahkah mereka mendengar kabar baik Injil tentang Yesus? Karya Yesus di kayu salib, apakah mereka sudah pernah dengar? Sudah pernah disampaikan? Bagaimana Allah mengorbankan dirinya bagi setiap manusia? Apakah mereka sudah pernah dengar? Untuk apa Yesus mati bagi setiap manusia? Apakah mereka sudah pernah dengar? Mungkin mereka sama keadaannya, sama seperti sida-sida ini. Mereka udah tahu. Mereka udah tahu, udah ngalamin, oh hidupnya benar, oh begitu cara hidup orang Kristen, oh begini, aku tahu cara hidupnya. Tapi mereka sudah dengar belum tentang yang namanya Yesus? Sekali lagi, penginjilan ya berbicara tentang hidup kita yang jadi terang. Tapi sekali lagi, Injil adalah bicara soal Yesus yang mati bagi setiap umat manusia dan menebus kita semua. Sudahkah kita pernah menyampaikan hal itu kepada orang yang belum percaya? Kita lihat saudara-saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena kepekaan Filipus terhadap tuntunan Roh Kudus, kepekaan Filipus terhadap tuntunan Tuhan, kalau Filipus nggak pakai God's positioning system, mungkin dia lagi ada di tempat yang lain. Tapi Filipus mau mengikuti tuntunan Tuhan. Filipus mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Melayani di mana, saya akan pergi ke sana. Dan dia selalu berada di tempat yang tepat yang sudah Tuhan tentukan. Sehingga ada orang yang percaya. Loh, tadi kan cuma satu orang. Pak Gatot itu cuma satu orang. Dia cuma orang yang jalan di tempat yang sunyi. Udah. Saudara, dia punya kuasa yang besar. Dia punya pengaruh yang besar. Dia adalah orang yang kuat. Dan orang itulah yang dimenangkan kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu ketika kita sampaikan firman Tuhan, ketika kita sampaikan kebenaran Injil, kepada siapa Injil tersebut akan masuk dan mengubahkan banyak orang. Intinya, mari sama-sama kita memiliki kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus, kepekaan kepada Tuhan.
pakai hikmat yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Roh Kudus ketika kita harus menyampaikan mengenai Yesus, ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Ada tiga hal yang harus kita miliki. Yang pertama, hati yang siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah kita mau berjalan ke tempat yang Roh Kudus minta. Yang ketiga, kita harus mau memberitakan Injil dan melayani di tempat di mana kita diutus. Saudara-saudara, kalau saudara baca pelayanan Filipus, dia gak berhenti sampai di situ. Dia terus dituntun Roh Kudus, sangat luar biasa. Bahkan di ayat-ayat yang terakhir, setelah dia membaptis daripada sida-sida tadi, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dan ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Filipus terus mengandalkan Roh Kudus. Filipus terus peka. Filipus terus mau untuk dipakai oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saudara, ini adalah seri yang terakhir dari penginjilan ini. Mari sama-sama ini jadi perenungan kita semua. Sudahkah kita memakai tuntunan Tuhan? Sudahkah kita pakai God's positioning system? Sudahkah kita mengabarkan Injil Yesus kepada orang-orang yang belum kenal? Mari sama-sama jadi perenungan dalam hidup kita. Hidup kita pasti udah dilihat oleh orang lain. Orang-orang sudah tahu bagaimana hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kantor kita, semua udah tahu. Sudahkah kita beritahu mereka tentang Yesus? Tentang good news, tentang karya Yesus di kayu salib. Mari sama-sama kita merenungkan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan mengenai arti dari penginjilan dan kami belajar mengenai di mana kami mau dituntun, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami belajar dari Filipus Tuhan yang dituntun sedemikian rupa ke Samaria, ke jalan yang sunyi, kemanapun Tuhan bawa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada rencanamu di sana Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa secara khusus bagi setiap kita yang ada di tempat ini, setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pasti Engkau sudah taruhkan Tuhan di hati kami orang-orang yang belum percaya kepadamu. Mungkin saat ini terlintas di dalam kepala kami setiap orang-orang yang belum tahu tentang Yesus. Mungkin mereka udah lihat hidup kita, mereka udah tahu Kristen. Mereka udah pernah mungkin mendengar satu dan dua hal. Tapi mungkin mereka belum kenal Yesus. Mereka belum pernah dikabari tentang Yesus, tentang karya Yesus di kayu salib. Tentang bagaimana Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami semua. Engkau menebus setiap dosa kami. Hari ini mungkin terlihat wajah-wajah keluarga kami. Hari ini mungkin terlintas teman-teman kami, sahabat yang mungkin ada di kantor, mungkin teman-teman main kami yang belum percaya Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau menempatkan kami dan Engkau akan memampukan kami ya Bapa. Engkau yang bawa kami dan Engkau juga yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Untuk menjadi membawa pesan Injil bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya Yesus. Kami mau kembali ya Tuhan untuk dituntun Engkau. Kami mau mengikut kemanapun Engkau utus kami. Dan kami mau melayani di tempat di mana kami ditempatkan. Terima kasih ya Bapa buat hari ini. Hamba-Mu serahkan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biar Roh Kudus-Mu terus berbicara dan menjadikan rema dalam hidup kami. Sehingga kami
bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan bulan ini, dari minggu pertama sehingga hari ini, minggu terakhir dalam bulan November, firman Tuhan bertemakan tentang penginjilan. Bantu kita semua, harap kita bukan hanya cuma mendengar, oh begitu ya, penginjilan teh begitu. Kita menjadi garam dan terang, kita harus pergi, kita harus mengabarkan Injil dan sebagainya. Tapi Tuhan inginkan, Tuhan akan bertanya kepada kita, sudah berapa kali, sudah berapa banyak kita menginjil kepada orang lain. Apakah itu baik secara pasif melalui hidup kita, baik pun secara aktif kita menceritakan siapa Yesus itu. Sehingga kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau seperti tadi Sida-Sida itu berkata, aku percaya, sebab itu aku mau dibaptis. Karena dia sudah tahu siapa Yesus itu. Saudara, selanjutnya kita akan bersama-sama akan makan dan minum perjamuan kudus. Ya. Mari kita akan nyanyi Tuhan Yesus Kau. Sementara saudara mempersiapkan diri, roti dan anggur yang akan kita minum bersama-sama. Kita akan makan dan minum bersama-sama. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, seperti hari ini, saudara, kita semua menerima sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur ada di tangan saudara.
Ini adalah satu bukti nyata. Secara lahiriah ini cuma kelihatan sebagai sebuah roti dan sedikit anggur. Tapi sadarlah, apakah kita sadar bahwa yang saudara pegang di tangan saudara adalah lambang dari kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk hidup kita semua. Siapakah saudara? Siapakah kita? Siapakah saya? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang harus dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, Dia telah menyelamatkan kita semua. Kita boleh diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal di dalam Dia. Sebab itu saudara, kenapa tiap kali mau perjamuan kudus, saya selalu katakan, ayo kita mempersiapkan diri kita, seluruh keberadaan kita, karena kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Begitu saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu tadi, Tuhan Yesus Kau dengan cintanya yang amat besar. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kami yang tak layak menerima telah dimampukan sehingga kami boleh menerima kasih Tuhan yang begitu besar yang telah menyelamatkan kami dari hukuman yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang sepatutnya dihukum, tapi kami mengucap syukur Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus pada hari ini, kami boleh mengingat kembali akan berkat kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Kau telah mendengar ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya Dia terima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cawan yang berisi anggur yang ada di tangan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitam dosa kita, darah Yesus telah mencucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, mengucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang boleh kami terima dari Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak layak, tetapi Engkau telah melayakkan kami untuk menerima karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Bapa. Hidup yang kekal Engkau telah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang dalam keadaan sakit, kami pulang dengan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan keadaan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Datang dengan banyak persoalan, kami pulang dengan hati sudah dilegakan oleh Tuhan, karena semua persoalan kami Engkau sudah angkat. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, diumumkan bahwa sebentar
apabila saudara keluar, harap plastik-plastik ini saudara bawa keluar, dan di situ ada tempat sampah yang sudah bisa taruh di sana. Kedua, saudara, dengan kemurahan Tuhan, kami boleh mengucap syukur pada Tuhan. Ya, seperti saya sering katakan bahwa hari ulang tahun adalah sesuatu yang otomatis datang pada setiap orang. Saudara tidak melakukan apa-apa, tahun depan umur saudara bertambah. Itu ulang tahun. Tapi kalau ulang tahun pernikahan, setiap kali ulang tahun pernikahan itu adalah hari kemenangan bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga. Hari ulang tahun pertama itu artinya 1 tahun sudah lewati dengan kemenangan pada hari ulang tahun pernikahan. Kami berdua dengan Ibu Gembala mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara, memimpin rumah tangga kami, keluarga kami selama 49 tahun pada 25 November yang lalu. Kami ucap syukur itu bisa terjadi karena Tuhan mengasihi kami dan juga karena bantuan doa dari saudara-saudara semua. Saudara, dari tempat ini kami berdua mengucapkan banyak terima kasih untuk ucapan selamat saudara, untuk doa-doa saudara, tanda kasih dari saudara semua yang sudah kami terima. Dan kami percaya kalau sampai sekarang kami berdua masih tetap melayani Tuhan, itu karena hasil doa-doa saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati saudara. Mas saudara, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua, khususnya dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau telah memimpin dari awal hingga selesai, pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan juga Tuhan perjamuan kudus yang sudah kami terima. Makasih Tuhan untuk berkat Tuhan, dan kami boleh pulang dengan satu sukacita karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdua juga mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin, memberkati keluarga kami, rumah tangga kami selama 49 tahun lamanya. Dan tahun-tahun depan kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertai, memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, terutama pelayanan kami, boleh makin bertambah-tambah dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami kita berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi ini Tuhan, dan juga resesi ekonomi. Engkau akan tolong sehingga Indonesia boleh keluar dari tekanan ekonomi dan juga pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ada pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami akan masuk juga dalam bulan terakhir dalam tahun ini. Kami percaya Tuhan, kami dapat menyelesaikan tahun ini dan masuk ke dalam tahun depan dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada.
Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022 pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehoboth dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.